Sebab memperlakukannya dengan jahat pun malah akan membebani diri sendiri. Jadi, mending tetap bersikap baik saja. Setidaknya bersikap baik secukupnya sesuai kebutuhan. Menyimpan amarah atau membalas dendam tidak akan memperbaiki apapun. Tidak perlu membuang-buang energi melakukan hal yang tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kita jumpa lagi, dan selalu salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan berbicara tentang 7 cara membuat mental orang yang menyakitimu hancur berantakan. Dalam hidup ini kita akan dihadapkan pada orang-orang dengan berbagai macam karakter dan kepribadian. Kadang ketika kita sudah berusaha berbuat baik pada orang lain, ada saja orang yang menyakiti kita. Bahkan ada yang dengan perlakuan dan tindakan yang menyakiti hati kita. Saat disakiti dengan mendalam, kebanyakan orang jarang bisa bersikap tenang. Menyikapi orang yang telah menyakiti diri kita, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Mari simak selengkapnya. Yang ke-1, fokus pada solusi bukan permasalahan. Sejatinya sikap orang lain terhadap kita adalah hal di luar kendali. Jika mereka menyakiti kita, maka kita tak perlu membuang energi untuk membalas atau menyimpan dendam. Lebih baik kita fokus pada penyelesaiannya. Bagaimana sikap bijak yang akan kita ambil untuk bisa melewati hal sulit tersebut? Sebab jika kita terlalu fokus pada masalah, hal itu hanya akan memperparah keadaan. Alih-alih bisa bersikap tenang, justru perasaan dan pikiran hanya akan diliputi emosi. Yang kedua, tetap bersikap baik. Sebab memperlakukannya dengan jahat pun malah akan membebani diri sendiri. Jadi, mending tetap bersikap baik saja. Setidaknya bersikap baik secukupnya sesuai kebutuhan. Menyimpan amarah atau membalas dendam tidak akan memperbaiki apapun. Tidak perlu membuang-buang energi melakukan hal yang tidak menyenangkan. Percayalah bahwa konflik tidak akan membawa pada kedamaian hidup. Alangkah baiknya jika kita bisa menghindari hal tersebut guna ketenangan diri. Namun pada kenyataannya, kita tidak bisa mengontrol sikap orang lain kepada kita. Apabila kita pernah disakiti, jangan terlalu fokus pada emosinya. Pastikan kita bisa mengontrol amarah dalam diri. Tanamkan dalam keyakinan bahwa segala amarah hanya akan menjauhkan kita dari kebahagiaan. Yang ketiga, menganggap rasa sakit sebagai kesempatan untuk berkembang. Sejatinya ketenangan dalam bersikap meski pernah disakiti bersumber dari bagaimana cara kita meresponsnya. Meski berat, kita tetap bisa mengusahakan hati yang lapang untuk menerima rasa sakit tersebut. Salah satunya dengan menganggap sakit hati yang dialami sebagai ajang untuk berkembang. Dengan rasa sakit hati itu, kita akan menjadi sosok yang lebih berkualitas, pribadi yang lebih kuat dan tabah. Melalui rasa sakit itu pula, kita bisa bertahan dalam kebaikan di lubang kepedihan, meski memiliki pilihan untuk membalasnya. Kita mungkin tidak bisa mengubah orang yang telah menyakiti kita untuk langsung bersikap baik. Namun, kita bisa mengubah perspektif kita ke arah yang lebih positif. Misalnya, kita bisa coba menganggap orang yang telah menyakiti kita sebenarnya tidak berniat buruk. Dengan demikian, kita bisa fokus untuk memulihkan diri dan bukan makin menyalahkan orang tersebut atau keadaan yang ada. Yang keempat, memaafkan untuk kebaikan diri sendiri. Saat disakiti oleh orang lain, tentu kita akan melewati hari yang sulit. Terlebih jika kita sudah berusaha bersikap baik kepada mereka. Tentu amarah dalam diri bisa semakin menyala. Namun tetap diingat bahwa kita jangan langsung terbuai emosi sesaat. Pastikan kita berusaha untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti. Hal tersebut bukan untuk mereka, melainkan ditujukan untuk kebaikan diri sendiri. Walau mungkin belum bisa langsung ikhlas memaafkan, tetapi kita bisa mencoba untuk memaafkan dengan semampu kita lebih dulu. Maafkan orang yang telah menyakiti kita. Maafkan juga diri kita. Hadirkan hati yang lebih lapang untuk memaafkan semuanya. Turunkan dan relakan rasa tak nyaman di dalam diri agar hati lebih tenang. Yang kelima, menjaga jarak.
Apabila disakiti oleh orang lain, berusahalah untuk tetap mengendalikan diri. Sebab pikiran yang jernih sangat dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Sehingga kita bisa menentukan pilihan yang tepat dalam mengatasinya. Salah satunya yakni dengan menjauh dari orang yang telah menyakiti kita. Bukan bermaksud jahat, namun kita memang perlu lepas dari orang toksik demi kebaikan diri sendiri. Hal demikian supaya kita bisa lebih fokus pada kehidupan yang dijalani. Menyimpan dendam sejatinya tak membuat hidup lebih damai. Justru kebahagiaan akan semakin jauh terasa. Maka, lakukan cara tetap tenang meski disakiti dan maafkan setiap rasa sakit untuk kehidupan yang lebih menenangkan batin. Yang keenam, jangan membalas dendam. Terhadap orang yang telah menyakiti kita, tidak perlu balik melukainya dan balas dendam kepadanya. Tepis keinginan untuk balas dendam. Kalau ada niat buruk muncul, segera gantikan dengan fokus untuk tenangkan diri sendiri lebih dulu. Bagaimanapun, untuk bisa mendapatkan hati yang tenang kita perlu mengalirkan lebih banyak niat baik di dalam diri sendiri. Semoga kita senantiasa diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi atau menyikapi orang yang telah menyakiti kita. Sementara itu, kita tetap fokus untuk menjadi orang baik setidaknya untuk diri sendiri sebab menjadi orang baik akan membuat kita merasa lebih damai dimanapun kita berada. Yang ketujuh, fokus pada diri sendiri. Saat hati kita terluka oleh orang lain, kita perlu fokus untuk memulihkan diri sendiri lebih dulu. Lakukan hal-hal yang bisa membuat kita nyaman. Kalau memang sedang butuh menjaga jarak darinya, lakukan saja. Kadang menjaga jarak bisa bantu hadirkan kenyamanan di dalam diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya.